Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ratna Nirmala, NIM 101230017 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 5 kelas A. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pengelolaan aset dan fasilitas pengadilan agama. Baik, masuk di materi yang pertama, yaitu inventarisasi aset dan fasilitas. Secara singkat, inventarisasi aset dan fasilitas adalah suatu proses mendata, mengelola, dan memantau seluruh kekayaan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan akurat, kondisinya terpantau, dan penggunaannya secara efektif. Selanjutnya, tujuan utama inventarisasi. Ada beberapa tujuan. Masuk ke tujuan yang pertama, yaitu pencatatan akurat, yaitu memastikan bahwa semua aset dan fasilitas terdaftar dengan lengkap dan benar, termasuk detail seperti jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi. Masuk ke tujuan yang kedua, yaitu pengelolaan efektif, yaitu mempermudah proses pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan aset sehingga umur pakainya dapat lebih panjang dan fungsinya lebih optimal. Masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan, yaitu memberikan data yang valid bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang strategis seperti rencana anggaran, pembelian aset baru, dan penghapusan aset yang tidak lagi berfungsi. Dan ada beberapa tujuan lainnya. Baik, masuk di materi yang kedua, yaitu perencanaan kebutuhan sarana prasarana. Secara singkat, perencanaan kebutuhan sarana prasarana merupakan proses menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi barang atau fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi secara efektif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan aset yang tepat pada waktu yang tepat dan sesuai dengan anggaran yang ada. Selanjutnya, tahapan perencanaan. Ada beberapa tahapan. Masuk ke tahapan yang pertama, yaitu analisis kebutuhan, yaitu menganalisis kegiatan operasional, jumlah pengguna, dan kondisi aset yang sudah ada untuk menentukan apa saja yang benar-benar dibutuhkan. Masuk ke tahapan yang kedua, yaitu penyusunan daftar, yaitu membuat daftar rinci barang yang diperlukan, termasuk jenis, jumlah, spesifikasi, dan perkiraan biayanya. Masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu prioritas, yaitu mengurutkan kebutuhan berdasarkan urgensi, utama, menengah, dan rendah agar pengadaan bisa lebih terfokus, dan ada beberapa tahapan lainnya. Baik, masuk di materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pengidentifikasian sumber, pengajuan permintaan, evaluasi penawaran, pengambilan keputusan, pengadaan, dan pengawasan. Selanjutnya, tahapan pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa tahapan. Masuk ke tahapan yang pertama, yaitu perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh organisasi. Tahapan yang kedua, yaitu pengidentifikasian sumber, yaitu mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Tahapan yang ketiga, yaitu pengajuan permintaan, yaitu mengajukan permintaan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Tahapan yang keempat, yaitu pengambilan keputusan, yaitu mengambil keputusan untuk memilih sumber yang paling sesuai. Tahapan yang kelima, yaitu pengadaan, yaitu melakukan pengadaan barang atau jasa yang telah dipilih. Masuk ke tahapan yang keenam, tahapan yang terakhir, yaitu pengawasan, yaitu mengawasi proses pengadaan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, metode pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa metode, yaitu yang pertama pembelian langsung, yaitu membeli barang atau jasa secara langsung dari sumbernya. Yang kedua, pengadaan melalui tender, yaitu mengadakan tender untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu pengadaan melalui kontrak, yaitu mengadakan kontrak dengan sumber untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama transparansi, yaitu proses pengadaan harus transparan dan dapat dipantau. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu proses pengadaan harus efisien dan efektif. Yang keempat dan terakhir adalah kualitas, yaitu barang atau jasa yang diperoleh harus memiliki kualitas yang baik.
Masuk di tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi saya adalah pengelolaan aset dan fasilitas pengadilan agama merupakan suatu proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa aset dan fasilitas yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Proses ini melibatkan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset dan fasilitas. Dengan pengelolaan yang baik, pengadilan agama dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna, serta mengurangi biaya operasional. Oleh karena itu, pengelolaan aset dan fasilitas pengadilan agama harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Baik, itulah materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.